Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa panas biasa disebut juga dengan kalor. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas bisa diibaratkan sebagai aliran sungai. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga dengan panas, akan bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalian pasti akan berpikir, bagaimana caranya panas dapat berpindah? Nah, ini penjelasannya. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantara. Dengan kata lain, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat, seperti pada gambar itu, logam yang dipanaskan. Agar kamu lebih mudah memahami, dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet, seperti pada gambar. Berikut penjelasannya. Buku yang dipindahkan kita umpamakan sebagai panas atau kalor. Orang yang memindahkannya kita umpamakan sebagai zat perantaranya atau zat padat. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai zat perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Dapat dikatakan pula bahwa buku itu adalah zat kalor atau panas. Peristiwa konduksi dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, ketika kamu memasak dengan menggunakan spatula, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak menyentuh api secara langsung. Contoh lain, ketika kamu membuat teh dengan air panas. Ketika kamu memegang ujung sendok yang telah dimasukkan ke dalam gelas, ujung sendok tersebut akan terasa panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Agar kamu lebih mudah memahami, dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain, contohnya dari kelas A ke kelas B, tentunya kamu dan juga buku itu akan berpindah. Buku-buku tersebut diumpamakan sebagai kalor dan kamu sebagai medianya. Peristiwa konveksi dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kamu memasak air. Air akan mendidih. Nah, air yang mendidih akan berubah menjadi uap. Uap yang naik ke atas itu mengandung kalor. Nah, kalor yang naik ke atas itu berpindah bersama dengan uap-uap tersebut. Nah, uap itu sebagai perantaranya. Jadi
berpindahnya kalor tadi itu juga menyertakan zat perantaranya. Seperti juga contoh peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, jadi saat siang hari angin akan bergerak dari laut menuju darat. Nah, saat itu udara di laut lebih panas daripada udara di darat. Jadi udara itu berpindah dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Nah, saat malam hari udara akan bergerak dari darat menuju ke laut. Karena pada malam hari suhu di darat itu lebih tinggi dibanding suhu di laut. Jadi kalor akan berpindah bersama dengan udara atau angin tersebut. Lalu, pernahkah kamu tahu orang-orang yang berkemah ke pegunungan lalu menghangatkan badan dengan membuat api unggun? Nah, orang-orang yang membuat api unggun untuk menghangatkan badannya itu merupakan salah satu contoh radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi yaitu perpindahan kalor atau perpindahan panas yang tidak disertai dengan perpindahan zat perantara atau tidak memerlukan zat perantara. Nah, bisa kita lihat pada peristiwa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh radiasi yang bisa kamu rasakan yaitu panas atau kalor matahari yang bisa langsung kamu rasakan sampai ke bumi. Jadi panas matahari itu tidak perlu perantara untuk bisa sampai ke bumi. Nah, selain itu, contoh lain yaitu saat kamu memakai baju berwarna hitam pada siang hari. Pada siang hari, saat kamu memakai baju warna hitam akan terasa panas. Mengapa? Karena benda-benda atau baju yang berwarna hitam itu merupakan penyerap kalor radiasi terbaik. Jadi tidak perlu perantara apapun, kamu langsung bisa merasakan panasnya. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi perpindahan kalor di sekitar kita. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.